Hukum adalah fondasi utama negara. Ia menjadi penopang bagi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa setiap warga negara, institusi, dan pemimpin berjalan di atas rel yang sama. Tanpa hukum yang kokoh, tidak ada kepastian, dan tanpa kepastian, masyarakat akan mudah terombang-ambing oleh kepentingan sesaat. Hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan cermin nilai dan keadilan yang dipegang bersama. Tanpa hukum yang kuat, ekonomi dan masyarakat pun rapuh. Kota-kota besar yang megah, pasar yang ramai, dan bisnis yang tumbuh pesat, semuanya bergantung pada kepercayaan bahwa aturan ditegakkan secara adil. Jika hukum goyah, maka sendi ekonomi pun ikut melemah, dan masyarakat kehilangan rasa aman. Baru-baru ini, kasus Tom Lembong menjadi sorotan, bukan hanya karena tokohnya yang dikenal luas, tapi juga karena kasus ini membuka tabir tentang bagaimana hukum dijalankan di negeri ini. Ia menjadi cermin besar yang memantulkan kondisi penegakan hukum kita, memperlihatkan celah, tantangan, dan harapan yang masih harus diperjuangkan. Tuduhan korupsi dan abolisi dari Presiden Prabowo bukan sekadar drama politik yang menghiasi berita utama. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Dunia usaha pun ikut menyoroti, karena stabilitas hukum adalah syarat utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kasus ini memaksa kita bertanya, seberapa besar pengaruh politik terhadap keadilan dan apa dampaknya bagi ekonomi? Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan atau justru mudah diintervensi oleh kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena jawabannya akan menentukan arah masa depan bangsa. Keputusan hukum yang tidak konsisten bisa menggoyahkan kepercayaan pelaku usaha dan investor. Ketika hukum tampak bisa diatur atau diabaikan, para pelaku ekonomi akan ragu untuk menanamkan modal, menciptakan lapangan kerja, dan berinovasi. Ketidakpastian hukum adalah musuh utama pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam esai ini, kita akan membedah kasus Tom Lembong sebagai studi penting tentang hubungan hukum dan ekonomi. Kita akan melihat bagaimana satu kasus bisa menjadi refleksi atas sistem yang lebih besar, dan mengapa reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan global. Mari kita telusuri. Mengapa penegakan hukum yang adil dan independen adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi? Hanya dengan keadilan yang tegak, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha bisa tumbuh, dan Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang kuat dan berdaya saing. Karena tanpa keadilan, ekonomi hanya akan berputar dalam lingkaran ketidakpastian. Setiap keputusan hukum yang diambil hari ini akan menjadi pondasi bagi masa depan bangsa. Maka, mari kita renungkan bersama. Seberapa siapkah kita membangun negeri ini di atas fondasi keadilan yang sejati? Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM, kembali jadi sorotan bukan karena prestasi, tapi karena kasus hukum. Ia dituduh korupsi terkait izin impor gula tahun 2016 dengan kerugian negara hampir 600 miliar rupiah. Meski dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara, Hakim menyebut Tom tak memperkaya diri sendiri. Posisi politik Tom yang kritis terhadap pemerintah menambah nuansa politis pada kasus ini. Banyak yang menilai kasus ini syarat kepentingan politik, bukan sekadar soal hukum. Namun, tak lama setelah vonis, keputusan dari istana mengubah segalanya. Kurang dari 2 minggu setelah vonis, Presiden Prabowo memberikan abolisi pada Tom Lembong. Pemerintah menyebut ini langkah rekonsiliasi nasional, merangkul lawan politik demi stabilitas. Namun, banyak pihak menilai abolisi ini justru mengkhianati semangat pemberantasan korupsi. Kritikus menyoroti, kompromi politik dalam kasus korupsi mencederai keadilan dan memberi presiden buruk. Tanpa argumen hukum yang kuat, abolisi ini tampak seperti kekuasaan absolut, bukan demokrasi. Apakah rekonsiliasi harus mengorbankan keadilan? Dampaknya, kepercayaan publik dan iklim ekonomi pun dipertaruhkan. Ekonom Didik J. Rashbini menegaskan, hukum dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hukum yang lemah dan mudah diintervensi melahirkan ketidakpastian ekonomi. Bayangkan wasit sepak bola yang mengubah aturan sesuka hati, tak ada yang mau bermain serius. Begitu pula dalam bisnis tanpa kepastian hukum, pengusaha dan investor ragu melangkah. Kepastian hukum adalah fondasi utama ekonomi yang sehat. Kasus Tom Lembong, dari vonis hingga abolisi, menciptakan persepsi hukum yang tak pasti. Ini sinyal buruk bagi dunia usaha dan investasi.
Hukum yang lemah membuat biaya transaksi bisnis membengkak. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik setiap keputusan bisnis, ada ongkos tersembunyi yang harus ditanggung pelaku usaha. Ketika aturan tidak ditegakkan secara konsisten, pelaku usaha harus mengeluarkan lebih banyak waktu, tenaga, dan uang hanya untuk memastikan bisnis mereka bisa berjalan. Biaya transaksi adalah ongkos tambahan di luar produksi. Dari urus izin, suap, hingga sengketa hukum. Proses yang seharusnya sederhana, seperti mengurus izin usaha atau membayar pajak, bisa berubah menjadi rumit dan mahal karena adanya pungutan liar, birokrasi berbelit, dan ketidakpastian hukum. Tak jarang, pelaku usaha harus membayar suap agar urusan mereka dipercepat atau bahkan sekadar berjalan lancar. Di negara dengan hukum kuat, biaya ini terukur. Proses perizinan jelas, transparan, dan dapat diprediksi. Pelaku usaha bisa merencanakan keuangan dan strategi bisnis dengan lebih baik karena tahu apa yang harus dibayar dan kapan harus membayar. Kepastian hukum menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Di negara dengan hukum lemah, biaya siluman merajalela. Banyak pengeluaran yang tidak tercatat secara resmi, seperti pungli di jalan, biaya keamanan tambahan, atau bahkan membayar preman agar bisnis tetap aman. Semua ini menambah beban dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Pengusaha harus siapkan dana ekstra untuk menghadapi ketidakpastian, menyuap oknum, atau menyewa pengacara. Mereka juga harus siap menghadapi risiko sengketa hukum yang bisa muncul sewaktu-waktu, tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Akibatnya, banyak usaha kecil dan menengah kesulitan berkembang karena modal mereka habis untuk biaya tak terduga. Akibatnya, dunia usaha jadi tidak efisien dan biaya tinggi dibebankan ke konsumen. Banyak toko terpaksa tutup, dan pelaku usaha yang bertahan harus menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Efisiensi menurun, inovasi terhambat, dan peluang kerja pun semakin sedikit. Harga barang naik, daya saing turun, kesejahteraan rakyat tergerus. Konsumen akhirnya harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pendapatan mereka tidak ikut naik. Daya beli masyarakat menurun, dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Hukum yang buruk menciptakan ekonomi biaya tinggi dan lingkaran setan kemiskinan. Ketidakpastian dan biaya tinggi membuat investasi enggan masuk, lapangan kerja sulit tercipta, dan masyarakat sulit keluar dari jerat kemiskinan. Ketimpangan sosial pun semakin nyata di tengah kota. Inilah harga mahal dari kegagalan menegakkan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil dan konsisten, seluruh sendi kehidupan ekonomi dan sosial akan terkena dampaknya. Hanya dengan memperkuat hukum, kita bisa membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Bagi investor, ketidakpastian hukum adalah racun mematikan. Mereka butuh jaminan aturan tak berubah tiba-tiba, kontrak dihormati, dan perlakuan adil di pengadilan. Kasus Tom Lembong menunjukkan hukum bisa dipengaruhi politik, menciptakan persepsi hukum tak ajak. Investor pun ragu menanamkan modal, memilih negara lain yang lebih pasti. Akibatnya, investasi seret, lapangan kerja minim, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Menjaga kepercayaan investor lewat hukum yang konsisten adalah kunci. Tanpa itu, janji menjadi negara maju hanya ilusi. Hukum yang lemah bisa menyeret negara ke jurang negara predatoris. Di sini, hukum hanya alat elit untuk memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan. Rakyat kecil mudah dijerat, elit bebas dari jerat hukum. Ekonomi digerakkan oleh kedekatan dengan kekuasaan, bukan inovasi. Negara-negara dengan hukum lemah terbukti gagal menyejahterakan rakyatnya. Setiap intervensi politik dalam hukum membawa kita selangkah lebih dekat ke jurang ini. Kasus abolisi jadi peringatan pertaruhan kita adalah masa depan bangsa. Politisasi hukum atau kriminalisasi lawan politik adalah praktik berbahaya yang makin vulgar. Kasus Tom Lembong jadi contoh, diangkat setelah ia jadi kritikus pemerintah. Politisasi hukum efektif membungkam oposisi, tapi menghancurkan kepercayaan publik. Hukum jadi senjata kekuasaan, bukan instrumen keadilan. Masyarakat takut berbeda pendapat, demokrasi pun terancam. Abolisi justru memperkuat persepsi politisasi hukum. Ini luka serius bagi demokrasi dan negara hukum Indonesia. Kasus Tom Lembong mengajarkan kita satu hal penting. Ekonomi yang sehat dan berkelanjutan tidak akan pernah tumbuh di atas fondasi hukum yang rapuh. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan benar, kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha pun ikut goyah.
Mereka ragu untuk berinvestasi, takut mengambil risiko, dan akhirnya memilih menahan diri. Padahal, kepercayaan adalah bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi. Hukum yang lemah menciptakan ekonomi biaya tinggi, di mana pelaku usaha harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melindungi diri dari ketidakpastian. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi takut menanamkan modalnya. Akibatnya, lapangan kerja berkurang, pertumbuhan melambat, dan negara bisa terseret ke dalam jurang predatoris, di mana hanya yang kuat dan punya koneksi yang bertahan. Jalan ke depan sebenarnya sudah jelas. Kita harus membangun supremasi hukum yang adil, tegas, dan independen. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semua orang, tanpa kecuali, harus tunduk pada aturan yang sama. Hanya dengan begitu, keadilan bisa benar-benar ditegakkan. Pengadilan harus menjadi benteng terakhir keadilan, tempat di mana kepastian hukum menjadi jaminan bagi semua warga negara. Setiap keputusan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, agar masyarakat merasa dilindungi dan dihargai. Menjaga hukum adalah investasi terbaik untuk masa depan ekonomi. Dengan hukum yang kuat, iklim usaha menjadi kondusif, inovasi tumbuh, dan peluang kerja tercipta. Negara pun bisa bersaing di tingkat global. Ini adalah tugas bersama. Pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen, dan masyarakat sipil harus bersinergi. Setiap pihak punya peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Hanya dengan hukum yang kuat dan adil, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan ekonomi yang kokoh bisa terwujud. Inilah fondasi utama kemajuan bangsa. Merusak hukum sama saja dengan merusak masa depan ekonomi bangsa. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari menegakkan keadilan hari ini, demi generasi yang akan datang.